Khususnya pengujian di balai uji dalam negeri atau jalur lokal testing ini, Bapak Ibu perlu mengirimkan sampel pengujian karena pengujiannya harus dilakukan di balai uji yang ada di dalam negeri. Dalam proses Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, Bapak Ibu itu perlu melakukan pengujian produk tersebut terutama pada fitur telekomunikasinya. Pengujiannya bisa dilakukan di balai uji yang ada di Indonesia atau jalur lokal testing, bisa juga dilakukan pengujian di balai uji luar negeri yang diakui oleh DJID. Khususnya pengujian di balai uji dalam negeri atau jalur lokal testing ini, Bapak Ibu perlu mengirimkan sampel pengujian karena pengujiannya harus dilakukan di balai uji yang ada di dalam negeri. Sampel yang diuji nantinya itu perlu dikondisikan sesuai dengan pengujian yang dipersyaratkan untuk produk telekomunikasi Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti hasil pengujiannya maksimal dan fitur telekomunikasi Bapak Ibu itu bisa dievaluasi sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam standar teknis. Secara umum, pengujian produk telekomunikasi dalam proses sertifikasi DJID ini ada 5 jenis pengujian. Yang pertama, pengujian radio frekuensi atau pengujian RF. Kalau produk Bapak Ibu itu menggunakan fitur telekomunikasi yang memanfaatkan gelombang radio atau radio frekuensi. Misalnya seperti fitur Bluetooth, Wi-Fi, kemudian low power, dan lain sebagainya. Kemudian ada uji electromagnetic compatibility, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah fitur telekomunikasi Bapak Ibu itu mengganggu produk lainnya ketika fitur tersebut aktif atau tidak. Kemudian apakah fitur tersebut bisa bekerja optimal di lingkungan sistem elektromagnetik yang aktif. Selanjutnya ada uji electrical safety, khususnya dilakukan untuk produk-produk telekomunikasi yang menggunakan kabel sebagai sumber dayanya. Lalu ada uji laser safety untuk produk-produk yang punya fitur laser. Terakhir ada pengujian Specific Absorption Rate atau pengujian SAR. Ini untuk melihat serapan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari produk telekomunikasi Bapak Ibu. Perlu diketahui untuk melakukan pengujian produk ini, Bapak Ibu perlu mengirimkan sampel berupa end product atau produk telekomunikasi jadinya, di mana produk tersebut nantinya akan diperjualbelikan di Indonesia. Yang pertama, dalam pengujian RF, ada 2 sampel yang harus Bapak kirimkan ke balai uji. Yang pertama itu conducted sample. Conducted sample ini adalah sampel yang sudah punya SMA konektor, di mana konektor tersebut nantinya akan dipasang di spectrum analyzer untuk melihat frekuensi radio yang dihasilkan oleh produk Bapak Ibu. Tapi tidak semua jenis teknologi RF mewajibkan sampel dalam bentuk conducted ini. Produk dengan fitur RF yang wajib mengirimkan sampel berupa conducted sample ini jika fitur telekomunikasinya berupa fitur WLAN 2,4 GHz, kemudian WLAN 5 GHz, kemudian SRD 2,4 GHz, lalu ada Zigbee, ANT+, Bluetooth, RFID 920, 923 MHz, kemudian low power di atas 600 MHz, lalu teknologi VHF dan UHF. Lalu jika produk Bapak Ibu itu punya fitur telekomunikasi berupa low power yang daya pancarnya kurang dari 10 mW, Bapak Ibu bisa mengirimkan sampel dengan kondisi radiated atau radiated sample. Pada dasarnya ini adalah sampel yang tidak membutuhkan SMA konektor. Jadi ketika dinyalakan nanti bisa langsung terbaca oleh alat pengujiannya. Nah, untuk sampel ini ketika dilakukan pengujian di balai uji akan dilakukan di dalam sebuah ruangan yang bernama chamber. Produk-produk yang punya fitur RF berupa SRD, RFID, NFC, radar, low power, kemudian wireless charger itu wajib mengirimkan sampel yang sudah dikondisikan radiated sample. Secara umum, sampel yang perlu dilakukan pengkondisian seperti yang tadi sudah dijelaskan itu untuk pengujian RF. Sementara untuk pengujian EMC, electrical safety, laser safety, dan specific absorption rate atau SAR itu bisa menggunakan sampel normal atau sampel end product yang nantinya akan diperjualbelikan di Indonesia. Kita berikan gambaran sedikit jika produk telekomunikasi Bapak Ibu itu punya fitur RF. Produk-produk yang punya fitur RF itu diwajibkan juga pengujian EMC. Dan kalau misalnya ditenagai dari sumber daya yang berasal dari kabel juga diwajibkan pengujian electrical safety, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan 2 sampel. Yang pertama, normal sampel, di mana sampel tersebut juga bisa dikondisikan sebagai conducted sample. Artinya sampel normal tersebut sudah punya SMA konektornya. Kemudian satu lagi, sampel
irradiated yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan normal sample ini bisa juga digunakan untuk pengujian electrical safety dan EMC-nya. Dalam regulasi juga dijelaskan bahwa sampel ini tidak boleh diperjualbelikan. Jadi, Bapak Ibu perlu hati-hati dalam memilih agent atau dalam memilih penyedia pendampingan jasa sertifikasi DJID, karena bisa jadi sampel tersebut disalahgunakan. Jika Bapak Ibu menggunakan jasa di Multi Indonesia, kami memastikan hal tersebut tidak terjadi karena kami percaya bahwa non-disclosure agreement dan regulasi yang sudah tertera secara jelas itu wajib dilakukan atau wajib dipenuhi. Sampel ini nantinya juga akan dikembalikan lagi ke perusahaan Bapak Ibu kalau sudah selesai dilakukan pengujian produk telekomunikasi di Balai Uji di dalam negeri. Itu tadi persyaratan sampel untuk proses sertifikasi DJID. Perlu digarisbawahi bahwa hal ini perlu diketahui sebelum Bapak Ibu melakukan sertifikasi DJID. Karena apa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu salah mengirimkan sampel, artinya sampel tersebut harus dikembalikan dan Bapak Ibu perlu mengirimkan kembali sampel sesuai dengan aturan yang tertera di regulasi. Dan untuk pengiriman sampel membutuhkan biaya dan itu juga bisa memangkas anggaran perusahaan Bapak Ibu. Tentu saja ini bisa merugikan. Apalagi kalau Bapak Ibu merupakan lokal representatif atau perwakilan perusahaan dari merek luar negeri, di mana sampelnya biasanya dikirimkan dari negara asal pembuatan produk tersebut. Dan kalau misalnya Bapak Ibu salah mengirimkan sampel karena salah pengkondisiannya, otomatis sampel tersebut harus dikirimkan ulang yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan itu jauh lebih besar lagi biaya yang harus dikeluarkan. Segala hal tentang sertifikasi DJID dan produk telekomunikasi bisa Bapak Ibu temukan di channel ini. Dan jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang berbagai teknologi lainnya, bisa langsung subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.